Nah, gimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke teman-teman, pada video kali ini perkenalan dulu yuk. Nama saya Puji Rahayu Eka Patria dengan NIM A5201800019, Prodi PG PAUD, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yeay. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar PAUD, bahan ajar pendidikan anak usia dini. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih bahan ajar itu apa? Oke, mari kita jelaskan sedikit mengenai bahan ajar. Nah, bahan ajar itu sendiri adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran agar tercipta lingkungan untuk belajar. Nah, teman-teman, tadi itu adalah pengertian dari bahan ajar. Selanjutnya, bahan ajar itu, di dalam sebuah bahan ajar itu kita akan menyusun kerangkanya. Nah, kerangkanya itu terdiri dari ada tema, ada standar kompetensi, ada KD. KD itu apa ya? KD adalah singkatan dari kompetensi dasar. Terus ada aspek perkembangan, ada indikator, dan perencanaan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka bahan ajar yang sudah saya buat, yaitu mengenai tema negaraku, subtema tanah air, dan penetapan temanya itu adalah lambang negara untuk anak usia 4-5 tahun. Nah, sebelumnya kita sebagai calon pendidik anak usia dini itu harus mengetahui aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini tersebut. Kenapa demikian? Karena aspek tersebut sangat amat penting untuk kita ketahui bagi anak usia dini tersebut. Nah, aspeknya itu ada apa aja sih? Teman-teman pada tahu nggak? Oke, yuk sekarang kita mulai membahas mengenai aspek perkembangan pada anak usia dini. Nah, aspek perkembangan pada anak usia dini itu ada 6 aspek. Yang pertama itu adalah 6. 6 itu merupakan singkatan dari nilai agama dan moral. Yang kedua itu ada fisik motorik atau fismot. Yang ketiga itu ada kognitif. Yang keempat itu ada bahasa. Yang kelima itu ada sosial emosi. Dan yang keenam itu adalah seni. Sekarang kita masuk ke KD atau kompetensi dasar. Nah, pada kerangka bahan ajar kali ini, KD yang saya ambil itu ada 1.1, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 3.6, 4.6, 3.7, 4.7, 3.10, dan 4.10. Itu adalah merupakan kompetensi dasar yang saya ambil pada kerangka bahan ajar kali ini. Dengan mengambil tema negaraku pada kali ini, karakter yang diharapkan pada anak usia dini itu adalah mereka itu cinta terhadap tanah air. Nah, pada proses kegiatan belajar mengajar pada kali ini itu ada mengenai pembukaan, inti, ada recalling, dan ada penutup. Nah, pada pembukaannya itu biasanya kita memberikan salam, kemudian kita membaca doa bersama-sama. Setelah itu kita bisa berdiskusi mengenai negaraku. Misalnya kita bisa bertanya, teman-teman, negaraku itu apa ya? Lalu menyebutkan, jadi negaraku itu adalah negara Indonesia. Indonesia itu adalah negara, dan masih banyak yang lainnya. Lalu mengenalkan kegiatan dan aturan yang akan digunakan pada kegiatan inti selanjutnya. Jadi kita mengenalkan kita mau ngapain ya teman-teman, terus aturan-aturan apa yang harus dilakukan teman-teman agar teman-teman tersebut bisa melaksanakan aturan dan tidak melanggarnya. Lalu pada yang kedua itu adalah mengenai kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itu setelah kita menyebutkan peraturan tadi, maka kita akan berlanjut ke kegiatan inti. Kegiatan inti itu kita di sini menyebutkan nama-nama pulau. Jadi kita memberikan gambar pulau, lalu kita menanyakan di sini
pulau apa ya namanya teman-teman? Sebelum kita bertanya, kita memberitahu dulu kepada teman-teman, kepada anak-anak tersebut. Ini namanya Pulau Sumatera, yang ini namanya Pulau Jawa, yang ini Pulau Kalimantan. Kita menunjukkan di mana posisi pulau tersebut. Nah, setelah itu kita baru bisa bertanya, melakukan pertanyaan kembali. Teman-teman, ini pulau apa ya? Ini Pulau Jawa, Bu. Ini pulau ini, begitu. Kemudian setelah itu kita bisa menyanyikan lagu tentang Indonesia, lagu anak Indonesia, agar dimaksudkan untuk agar anak itu belajar sambil agar anak itu tidak merasa belajar itu memberatkan. Jadi dengan bernyanyi mereka lebih merasa rileks, dan pembelajaran yang masuk ke otak mereka itu bisa dengan mudah gitu. Jadi mereka tidak terpaksa karena pembelajaran tersebut sangat menyenangkan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah menebalkan tulisan. Jadi nanti kita akan seperti menyiapkan kertas seperti ini, lalu nanti sudah ada tulisannya. Misalnya di sini ada tulisan Pulau Jawa. Lalu anak-anak menebalkannya dengan pensil seperti ini, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan seperti itu. Kemudian itu ada selanjutnya adalah recalling. Nah, pada recalling ini kita setelah selesai kegiatan, lalu kita mengajak anak-anak untuk merapikan kembali alat yang sudah digunakan. Misalnya pensil tadi yang sudah digunakan diletakkan di tempat pensil. Lalu ada sampah-sampah, diajak dibuang ke tempat sampahnya, sehingga kegiatan tersebut tempatnya tidak kotor dan tempatnya kembali bersih seperti semula. Itu sangat penting diajarkan agar anak-anak suka membersihkan dan tidak membawa sampah ke sembarangan. Selanjutnya itu adalah kita berdiskusi mengenai kegiatan yang kita lakukan tadi. Jadi kita bertanya seperti ini, teman-teman, tadi kita habis belajar apa ya? Seperti itu. Oh, belajar ini ya, misalnya, oh belajar nama negara ya, negara Indonesia, iya gitu. Lalu ada pulau apa aja ya? Jadi kita melakukan pengulangan. Oh, tadi ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Bunda, seperti itu. Lalu setelah itu kita menceritakan kembali, dan anak-anak diajak untuk ke depan satu-satu, lalu diajak dibawa hasil dari karya mereka. Misalnya tadi mereka habis mendebalkan huruf, lalu ditanya, kamu tadi nulis apa ya, begitu. Kemudian selanjutnya itu adalah mengenai penutup. Nah, pada penutupan ini setelah selesai kegiatan, kita ajak anak-anak untuk bertanya mengenai gimana ya teman-teman ya perasaannya hari ini ya. Senang Bu, senang. Wah, senang. Terus nanti kan paling juga ada yang kayak biasa aja gitu. Jadi kita untuk melatih kepekaan atau emosi mereka, bagaimana mereka menunjukkan rasa senang, bagaimana mereka menunjukkan rasa sedih, bagaimana mereka menunjukkan dan lain sebagainya begitu. Itu perlu ditanyakan atau diajarkan agar anak itu ketika dewasa mereka bisa menunjukkan tentang perasaan yang mereka rasa gitu. Lalu selanjutnya itu adalah berdiskusi. Kita berdiskusi tentang apa yang sedang yang dimainkan pada hari ini. Kita bertanya lagi. Tadi kita habis tentang negaraku ya teman-teman ya. Negaraku itu ada apa aja ya pulau-pulaunya ya. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Terus setelah itu tadi kita kalau misalkan habis melakukan sesuatu, tempatnya barangnya ditaruh di mana ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita mengkilas balik tentang apa kegiatan pada hari itu. Lalu kita sambil kita bercerita tentang kegiatan, kita harus menyelipkan pesan-pesan. Jadi teman-teman, kita harus mencintai Indonesia ya, karena Indonesia itu adalah negara kita. Teman-teman, lambang negara kita apa ya, seperti itu. Jadi kita harus memberikan pesan-pesan yang pesan moral yang baik lewat nyanyian boleh gitu.
Kemudian setelah selesai semuanya, kita tutup semuanya dengan doa bersama teman-teman, doa bersama anak-anak, dan ditutup dengan salam, begitu. Nah, teman-teman, mengenai kegiatan inti pada kerangka pembelajaran PAUD saya, mari kita lihat di video sebelah. Oke? Nah, teman-teman, pertama kita siapin pensil, ada kertas, susun pulau. Lalu yang kedua itu ada pulau-pulau Indonesia. Terus yang ketiga itu ada krayon, ada pensil warna. Terus ada gambar Garuda, burung Garuda. Lalu kita lanjut yang pertama ya. Jadi di atasnya itu ada tulisan Pulau Jawa. Terus di bawahnya itu kan kayak titik-titik gitu. Terus kita cuma tinggal ngikutin doang, teman-teman, tulisannya. Yang titik-titik tadi tuh kita ikutin. Terus J-nya, A-nya gitu. Nah, jadi tuh anak-anak tuh disuruh ngikutin yang udah ada titik-titiknya tadi, teman-teman. Terus yang kedua itu juga ada Pulau Kalimantan. Terus kita ikutin aja tuh yang udah dititik-titikin menggunakan pensil. Jadi sebelumnya itu kita instruksi ke anak dulu, baru anak bisa ngelakuin apa yang kita instruksiin tadi, kayak contoh yang di atas gitu deh, teman-teman. Nah, bentar lagi. Oke, jadi deh, kita sekarang masuk ke yang kedua. Yang kedua itu ada burung Garuda, lambang negara Indonesia. Kita mau mewarnai burung Garuda itu. Oke, sekarang kita ambil pensil warna, terus kita ambil aja yang warna kuning, terus diwarnain deh, buat warna burung Garuda gitu. Jadi tadi itu kan ada krayon sama pensil warna, jadi anak itu boleh milih, misalnya mereka mau pensil warna atau mau pakai krayon. Jadi terserah mereka aja gitu, dikasih kebebasan gitu deh, teman-teman. Kita warnain aja ya terus sampai semuanya selesai. Oke? Indonesia, tanah airku, merah putih, benderaku, burung Garuda, lambang negaraku, Pancasila, dasar negaraku. Indonesia, tanah airku, merah putih, benderaku, burung Garuda, lambang negaraku, Pancasila, dasar negaraku. Aku cinta Indonesiaku, aku banggakan budayaku. Walau bermacam-macam suku namun tetap satu Indonesia. Ku cinta negeriku. Aku cinta Indonesiaku, aku banggakan budayaku. Walau bermacam-macam suku namun tetap satu Indonesia. Ku cinta negeriku. Siapa di sini yang berasal dari Sumatera? Aku, Pak. Wah, kalau dari Kalimantan saya. Dari Sulawesi ada ya? Dari Irian ada juga. Saya dari Jawa. Indonesia, tanah airku, merah putih, benderaku, burung Garuda, lambang negaraku. Oh ya, teman-teman, jangan lupa warnainnya merata ya ke semua warna gambar burung Garuda tadi. Nah, ini kita lagi warnain warna merah. Kita warnain dia secara merata. Oke, selesai deh. Setelah gambar selesai, jangan lupa masukin pensil warnanya ke tempatnya lagi ya, teman-teman. Dimasukin supaya rapi kembali.
Oke deh, sekarang kita masuk yang kedua. Di sini ada peta Pulau Indonesia. Oke. Nah, yang pertama itu ini apa anak-anak? Ini Pulau Irian Jaya. Terus nanti tanya lagi, ini pulau apa ya? Pulau Sulawesi Bunda. Terus ini pulau apa ya teman-teman? Pulau Kalimantan Bunda. Ini pulau apa ya? Pulau Sumatera Bunda. Terus ini pulau apa ya teman-teman? Pulau Jawa Bunda. Nah, setelah itu kita tanyakan kembali supaya anak lebih mengerti. Yeay! Dan selesai deh video kegiatan inti kali ini. Hai. Oke teman-teman, tadi adalah video mengenai kerangka pembelajaran pengembangan bahan ajar pendidikan anak usia dini ya dari saya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemik ini. Jangan lupa minum vitamin, tetap berolahraga, dan jangan lupa makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.